Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesempatan kali ini kita bertemu lagi lewat tayangan program ini dalam kebaktian online GPD Grogol. Saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang indah ini, di mana kita dapat mengikuti kebaktian, mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan program ini. Kami percaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan lewat kesempatan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, dan kami berharap dalam situasi keadaan seperti ini kita tetap lebih setia lagi kepada Tuhan. Kita tetap lebih percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian persiapkan semua kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-15, berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan tentang keadaan mereka, tentang status mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan telah menerima roh yang menjadikan sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus katakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, kata Rasul Paulus, dan roh itulah yang menegaskan kepada kita bahwa kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengikuti apa kata firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga dengan roh itu yang ada di dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita kemampuan, keberanian kepada kita, untuk kita dapat berseru dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Artinya kita dapat memanggil, kita dapat dilayakkan untuk memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita, sebagai Bapa yang menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu dan kita harus sadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan dari roh perbudakan. Roh perbudakan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah berbicara tentang roh perbudakan rasa takut dengan sesuatu hal. Hari-hari ini saya bisa katakan bahwa kita takut, kita khawatir. Sudah hampir sebulan, mendekati 2 bulan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tetap ada di rumah. Dan banyak orang yang sudah mulai khawatir, sudah mulai takut dengan keadaan ini. Tetapi Rasul Paulus katakan, kita tidak lagi menerima roh perbudakan itu. Kita jangan lagi diperbudak oleh ketakutan. Kita jangan lagi diperbudak oleh kekhawatiran. Karena kalau kita masih diperbudak oleh roh rasa takut dan kekhawatiran, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang hampir kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan-jangan kita orang-orang yang hampir kehilangan pegangan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus katakan, kita telah menerima roh. Roh di sini adalah huruf besar, yaitu Roh Kudus.
menjadikan kita anak Allah. Dengan roh yang ada pada kita, Roh Kudus yang ada pada kita, menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Sehingga roh perbudakan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Roh perbudakan, kita seringkali diperbudak oleh ketakutan. Kita jangan lagi diperbudak oleh ketakutan. Kita jangan mau lagi diperbudak oleh ketakutan. Karena kita sudah menerima roh yang memberikan kepada kita kemampuan, keberanian yang melayakkan kita untuk memanggil Bapa kita. Yang melayakkan kita untuk memanggil Dia sebagai Bapa kita. Dia sebagai Bapa yang akan menolong kita. Situasi keadaan tidak bisa akan merubah kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh hal-hal seperti itu, yang pada akhirnya memunculkan ketakutan. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita diperbudak oleh roh rasa takut itu. Kalau kita diperbudak oleh roh rasa takut itu, ketakutan, roh perbudakan rasa takut, diragukan keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, yang sudah dimerdekakan, sudah diberikan roh. Roh yang memberikan keberanian kepada kita. Kita harus yakin, kita harus percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipelihara, yang dilindungi oleh Tuhan. Itu yang harus kita yakini. Itu yang harus kita percayai. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sedetik pun. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Yakinlah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi yang seperti itu. Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa takut. Tuhan mengizinkan kita mengalami kekhawatiran. Dan itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki rasa takut. Tetapi yang harus kita yakin dan percaya bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan itu. Roh ketakutan, roh perbudakan itu tidak boleh menguasai kita. Tidak bisa menguasai kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan kepada hamba Tuhan yang bernama Timotius, roh yang membangkitkan kekuatan. Tadi saya katakan, seringkali kita ada di dalam situasi yang membuat kita takut. Dan Tuhan izinkan, seringkali Tuhan izinkan kita ada di situasi itu. Tetapi kita harus ingat, kita harus yakin bahwa di dalam hidup kita ada roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita dapat meninggalkan rasa takut itu. Untuk kita dapat membebaskan diri kita dari perbudakan rasa takut itu. Roh yang diberikan kepada kita. Allah telah memberikan roh itu kepada kita. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan segala sesuatu.
Tapi ingat, bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita, kita tidak sanggup. Tapi dengan roh kekuatan Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus katakan tadi kepada jemaat di Roma, kita tidak lagi menerima roh perbudakan itu. Dan dia katakan kepada Timotius, kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, yang membuat kita kuat, yang membuat kita dapat bertahan dengan apapun yang terjadi di hadapan kita, yang membuat kita tetap berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Roh yang ada pada kita, roh yang ada pada kita. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 1 ayat 13, di sana dikatakan begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus itu sudah dimeteraikan, sudah diberikan kepada kita. Dan kita harus pergunakan itu. Dan kita harus pergunakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Allah Tuhan Yesus sudah memberikan rohnya kepada kita. Roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membuat kita mampu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang bagi kita tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Itu sanggup kita lakukan. Karena roh itu ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, roh itu dimeteraikan kepada kita untuk memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-14, Rasul Paulus katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Artinya bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan bagi kita. Ada sesuatu yang dahsyat yang Allah akan kerjakan dan Allah akan berikan kepada kita. Tetapi kita harus punya jaminan terlebih dahulu. Roh Kudus adalah jaminan itu. Jadi betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah jaminan dari satu janji Allah yang besar yang Allah akan nyatakan kepada kita. Itu adalah satu janji, jaminan bagi kita untuk Allah nyatakan perkara-perkara yang besar, janji Allah yang Allah akan nyatakan kepada kita. Selanjutnya dia katakan, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sepenuhnya kita milik Allah. Dan semuanya dikatakan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kepujian nama Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Kita jangan mau lagi diperbudak oleh kekhawatiran. Kalaupun kita ada dalam situasi seperti itu, percayalah Roh Kudus yang ada pada kita, Dia akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Dia memberikan kekuatan itu untuk memampukan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut lagi. Hilangkan roh ketakutan itu. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga kita layak untuk berkata, ya Aba, ya Bapa.
Sehingga kita dapat dengan penuh keyakinan berteriak, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 di sana berkata begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Inilah janji Tuhan bagi kita yang hidup di dalam Roh Kudus. Inilah janji Tuhan kepada kita yang sudah dibebaskan dari perbudakan roh, perbudakan kuasa kegelapan yang memberikan kepada kita rasa takut. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah dilepaskan dari rasa takut itu. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memampukan kepada kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, sehingga supaya kita menerima rahmat. Rahmat adalah satu pemberian yang diberikan oleh Tuhan, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, karena kita mengasihi Tuhan juga, karena kita percaya kepada Tuhan, Dia berikan rahmat itu kepada kita. Jangan mau diperbudak oleh ketakutan. Tuhan sudah memberikan roh kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Jangan mau diperbudak lagi. Sehingga dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, sehingga kita pun dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Biarlah roh yang ada pada kita itu selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Situasi keadaan tidak akan merubah kita, tidak akan merubah keyakinan kita kepada Tuhan. Karena roh yang ada pada kita adalah roh yang memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan.